Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanim Sudibyo. Perkenalkan, nama saya Anaura Nabila Masduki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhad Maulana. Perkenalkan, nama saya Najma Alia. Perkenalkan, nama saya Tracy Angeli. Perkenalkan, nama saya Rian Rahmat Hidayat. Yang pertama yaitu konsep abstraksi. Abstraksi adalah proses atau tahapan setelah pengenalan pola dalam computational thinking. Abstraksi adalah proses memfilter informasi yang tidak perlu kita ketahui dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam arti lain, abstraksi adalah proses penyederhanaan solusi dari suatu masalah. Selain itu, kita juga mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan. Dengan memfilter informasi-informasi yang tidak berguna atau tidak penting, maka kita dapat lebih berkonsentrasi untuk dapat menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Selanjutnya adalah level abstraksi. Yang pertama adalah physical view, yaitu merupakan level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan, berapa banyak bit yang digunakan untuk sebuah pernyataan. Lalu pada lapisan inilah struktur data dijabarkan secara rinci, dan pada level ini hanya developer yang bisa melihatnya. Contohnya adalah relasi-relasi disimpan sebagai file-file atau indeks berdasarkan pada kolom pertama. Yang kedua, conceptual view. Lapisan konseptual lebih tinggi dari lapis fisik. Lapis ini menunjukkan data apa saja yang sesungguhnya disimpan pada basis data, serta menjelaskan hubungan-hubungan antar data secara keseluruhan. Level ini dikendalikan oleh data administration. Lalu, contohnya adalah nomor pendaftaran, poliklinik, dokter, pasien, dan data resep yang akan dijadikan satu ketika ada pasien yang ingin mendaftar. Lalu external view, lapisan tertinggi pada abstraksi data. Lapis ini menunjukkan data apa yang ingin dilihat user, tetapi tidak semua ditampilkan. Misalnya seorang mahasiswa ingin melihat datanya, tetapi ia tidak dapat melihat data dosen, ataupun mahasiswa lainnya. Kegunaan level ini adalah untuk menyederhanakan interaksi antara pemakai dengan sistem. Selanjutnya, manfaat abstraksi. Abstraksi penting dalam langkah menemukan solusi karena memungkinkan kita untuk membuat ide umum tentang suatu masalah dan penyelesaiannya. Proses abstraksi menginstruksikan kita untuk menghapus semua detail spesifik dan pola apapun yang tidak akan membantu kita mengatasi masalah. Hal ini membantu kita membentuk gagasan tentang masalah yang kita hadapi. Ide ini dikenal sebagai model. Abstraksi juga membantu pekerjaan kita selesai dengan efisien karena kita tidak perlu memahami hal-hal yang tidak dibutuhkan dalam permasalahan. Baik, contoh penerapan dari abstraksi di kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, membuat jadwal harian. Di mana saat kita membuat jadwal harian, kita hanya menuliskan agenda yang akan kita lakukan tanpa menjelaskan detail. Ya, jadi seperti misalnya pada saat kita menuliskan jadwal mandi, kita tidak perlu menuliskan detail seperti kita harus menggosok gigi, kemudian sabunan, dan lain-lain. Kemudian contoh yang kedua adalah pembuatan wajah seseorang. Di sini kita maksudkan seperti menggambar. Jadi kita tidak perlu menjelaskan detailnya, kita menggambar dengan menggunakan apa-apa, tapi kita hanya menjelaskan bahwa bentuk wajah itu bulat, maka kita harus menggambar lingkaran, kemudian menggambar mata, hidung, mulut, dan lain-lain. Contoh yang ketiga yaitu kelas abstrak yang dapat dianalogikan sebagai berikut, yaitu suatu kelas yang diinstansiasi menjadi objek. Misal kelas dosen dapat diinstansiasi menjadi nama-nama orang seperti Budi, Heri, Heru. Namun tidak mungkin dapat menginstansiasi kelas makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Sebab kelas tersebut terlalu umum. Kelas seperti inilah yang disebut kelas abstrak. Dibutuhkan kelas turunan yang lebih khusus,
Bila kelas makhluk hidup mempunyai metode bernafas, maka tidak dapat ditentukan cara suatu makhluk hidup tersebut bernafas, seperti dengan paru-paru, insang, atau stomata. Metode seperti inilah yang disebut metode abstrak. Dibutuhkan kelas turunan yang khusus dan metode override dari metode yang abstrak. Contoh yang keempat yaitu menentukan posisi di bumi atau yang dapat kita kenal sebagai GPS. GPS dapat digeneralisasi dengan hanya menampilkan koordinat suatu titik pada permukaan bumi dan membuang detail yang tidak perlu. Misalnya saja, jika seseorang ingin pergi ke suatu tempat dengan menggunakan bantuan GPS, maka GPS itu akan menampilkan hal-hal yang hanya esensial bagi perjalanan orang tersebut, seperti jalan, durasi untuk sampai ke tujuan, dan sebagainya. Lalu membuang informasi ekstra seperti adanya polisi tidur dan biaya pembangunan jalan. Hal ini akan membantu orang tersebut untuk sampai ke tujuan dengan lebih. Yang kelima, ketika mengendarai sepeda motor, kita tidak perlu mengetahui seperti apa spesifikasi mesin, material motor, serta jarak antara roda depan dan belakang. Kita hanya perlu mengetahui cara menyalakan mesin motor, menggunakan motor dengan baik, dan aturan lalu lintas yang berlaku. Dengan demikian, kita dapat dengan mudah menggunakan sepeda motor tanpa harus memikirkan hal yang rumit. Terus yang keenam, selanjutnya ada penerapan abstraksi pada pengolahan data Netflix. Setiap user penggunaan Netflix pasti memiliki riwayat baik, riwayat penelusuran maupun tontonan. Riwayat tadi kemudian disimpan sebagai data dalam database. Data-data tadi kemudian dikategorikan menjadi beberapa bagian. Contohnya pengkategorian berdasarkan hari, bulan, tahun, genre film, jumlah view film, dan lain-lain. Pengkategorian ini berguna dan mempermudah bagi pengolah data Netflix ataupun bagi user nantinya. Data yang berguna bagi user dan sudah dikategorikan dapat ditampilkan dalam interface Netflix agar para pengguna Netflix dapat dengan mudah mencari apa yang mereka ingin ketahui. Misalnya ketika user ingin mengetahui film apa saja yang sedang menjadi trending bulan ini, maka data-data yang sudah dikumpulkan dan dikategorikan tadi dapat ditampilkan ke penelusuran user Netflix tersebut agar lebih mudah dipahami. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop share screen dulu. Stopnya di mana ya?